Masih ingat ya saudaraku sekalian, seorang yang ditangkap karena menjadi agen Israel dulu, ada ya kan. Di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib, sholatnya tidak akan diterima walaupun sampai nangis kalau tidak mau mendoakan Habib. Masya Allah, luar biasa saudaraku sekalian, Masya Allah. Wa yudrabu dorban wajian, harusnya dipukulin juga. Lo bikin pasukan berani mati, gua bikin pasukan berani matiin. Kok kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang bos. itu PKI gaya baru, bukan? Mereka bukan ahlus sunnah, bukan? Keislaman mereka juga kita pertanyakan, bukan saudara? Mereka pengadu domba umat. Yang mereka lakukan adalah saudara politik PKI. Demi Allah, saya akan hadapi mereka sejengkal pun tidak akan mundur. Di mana saja kalian mau syuting, saya akan hadapi mereka. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, kami ini bangsa Nusantara suka perang bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang bos. Saya tantang para begal nasab, hei Yahudi pesek yang mengancam ingin mensweeping Mbak Alwi, sweeping saya di mana saja saya berada. Kalau kau punya nyali, kau punya keberanian, sweeping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini kami ingin menampilkan beberapa video, cuplikan video dari seorang Habib klan Ba'alawi yang seperti biasa dalam ceramah-ceramahnya pasti yang kita dengarkan adalah sebuah doktrin dan ancaman, ya, doktrin dan ancaman. Doktrin untuk mencintai klannya dan ancaman bagi yang tidak mau mencintainya. Ini sudah terbiasa kita melihat ceramah-ceramah mereka, ya, yang tidak asing, sangat tidak asing. Nah, kali ini adalah video yang mari kita bersama-sama lihat siapa mereka. Mungkin bisa beliaunya siapa, ya, bisa saudaraku sekalian tulis komentar di sana. dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada. Indonesia dengan negara yang terbanyak anak cucu Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, ini membuat kita bersyukur, alhamdulillah, ya. Tapi maksudnya ya tetap golongan mereka yang dimaksud anak cucu Nabi. Siapa lagi, ya kan? Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik,
dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Negara ini akan aman, ya kan? Akan aman kalau anak cucunya dimuliakan. Siapa maksudnya? Nah, saudara paham sendiri, ya kan? Negara ini akan aman. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Seperti itu berani mengkoreksi Habib seperti iblis, ya. Sama penceramah-penceramah dari Habib-Habib yang lain selalu keluar nada-nada iblis, ya kan? Seperti kita lihat kemarin, ya, mengatakan Gus Yakut iblis. Yang kemarin ada lagi yang Habib lagi yang mengatakan Dajjal, yang keluar dari mulutnya unyil, ada yang keluar dari penyok, ya, Yahudi pesek. Yang keluar pasti rata-rata emang ya kayak tempat sampah, ya. Yang keluar adalah sampah-sampah, ya. Mirip dengan iblis. Pangkatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai. Dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar anak cucu Nabi bagaimanapun, ya kan, selesai. Jangan komentari. Kalau diteruskan nih, biarkan mereka mau mabuk-mabukan, mau merobohkan negara ini, biarkan, jangan komentari, ya kan. Dia mau mendukung ISIS, dia mau membuka judi online atau apa, ya, kalau mereka ini jangan dikomentari. Bagaimana? Setuju saudaraku sekalian dengan seperti ini? Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Gak perlu ngaku jadi Habib, ya cukup jadi orang yang cinta Habib. Cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Hadisnya benar, ya, Salman minna alal bait, itu benar kan hadisnya. Karena tapi itu lalu digiring kepada untuk mencintai Habib, ya kan, digiring untuk supaya mencintai Habib agar nanti bisa menjadi Habib,
Naudzubillah min dzalik. Ceramah-ceramah yang seperti ini yang masih dibiarkan kan, masih apa ya? Mau diteruskan seperti ini. Ayo kita sambil santai sambil ngerokok ya saudaraku sekalian. Nah, mohon maaf ya. Jelas, mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya Habib Ambungen. Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang tontok se Habib sopo. Tontok se Habib sopo, nok cocok. Kiai dulu seperti itu. Memang ya dulu kiai-kiai memang hormat sama Habib karena Habib dulu tidak ada yang kurang ajar seperti oknum-oknum Habib sekarang ini kan. Dulu banyak yang alim, tawaduk ya, tidak kurang ajar ya, banyak. Makanya ya kiai-kiai dulu tetap dihormati. Nggak perlu seorang Habib ya, orang biasa, anaknya petani, anaknya tukang gembala kambing, walaupun kalau dia punya ilmu ya kiai-kiai kita ngajarkan untuk menghormati ya kan, apalagi yang mengaku cucu Nabi ya, siapapun. Kiai dulu ajaran Kiai Nusantara itu seperti itu ya. Tidak ada ajaran untuk merendahkan siapapun gitu. Tapi kalau sekarang ya sudah takdirnya Allah membuka kedok kepalsuan mereka mungkin saja ya. Nah, akhirnya Allah mengutus Kiai Imad untuk mengadakan penelitian, dan ini nggak mudah untuk melakukan itu. Orang harus yang super, punya ilmu yang banyak, punya waktu luang yang banyak. Itu harus meninggalkan hal-hal lain yang mungkin dirasa perlu ya untuk melakukan penelitian ini gitu loh. Mari kita lanjutkan. Kalau anak muda zaman sekarang tontok se Habib sopo. Gak apa-apa, gak cocok tinggal no. Kurang ajar iku Habib iku. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib, sholatnya tidak akan diterima walaupun sampai nangis kalau tidak mau mendoakan Habib. Masya Allah, luar biasa saudaraku sekalian. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Harus mendoakan keluarganya Rasulullah. Kalau tidak mau mendoakan keluarga Rasulullah, sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Masya Allah, sampai digiring ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Kita bacaan tahiyatul akhir ini digiring untuk kepada Habib. Masya Allah, saudara sekalian. Subhanallah. Na'udzubillahi min dzalik. Sholatnya tidak diterima oleh Allah. Jadi ngeri ya saudara, doktrin Habib ini ya. Jadi ngeri sekali, ancaman ini luar biasa. Oleh karenanya kita mau bilang apa coba? Kalau kita mau masih mendukung ya kajian tidak mau mendukung kajian Kiai Imad ini ya kebangetan ya kan. Makanya kebangkitan pribumi ini saatnya gitu loh, untuk bangkit. Nah, jangan mau didoktrin oleh orang-orang yang nggak jelas gitu loh ya, yang nggak jelas. Masa nggak diterima sholatnya kalau tidak mendoakan Habib? Lah kalau Habibnya bener, mending. Habibnya salah. Habibnya ada yang jadi pendeta itu. Nah, terus bagaimana dengan dalilnya ini? Apa nggak ngawur saudaraku sekalian? Ya jelas ngawur ya. Jelas ngawur, jelas doktrin. Habib yang menjadi bandar judi, ya kan, ada. Masih ingat ya saudaraku sekalian, seorang yang ditangkap yang ditangkap karena menjadi agen
Israel dulu ada ya kan. Itu siapa? Saya juga kurang jelas, saudaraku sekalian, mari kita cari sendiri ya. Nah, ini makanya kita wajib ya dukung Kiai Imad karena ini demi karena NKRI ya, karena demi cinta kita kepada negara ini. Kalau kita masih punya iman ya hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Nah, cinta tanah air itu apa? Ya kita mendukung warga-warga tanah air yang punya karya yang bagus gitu loh. Bukan berarti semua warga tanah air kita harus dukung kalau ada masalah dengan yang lain, bukan. Tanah air pribumi yang punya keilmuan, punya penemuan yang bagus, yang sangat bagus ini harus didukung, dikawal gitu ya. Yang tidak setuju ya ditanyakan, kita harus mempertanyakan bagaimana NKRI-nya. Nah, kan gitu saudaraku sekalian. Jelas ini demi mendukung ya kiai-kiai pribumi yang selama ini ya, kurang mendapatkan tempat ya di hati masyarakat. Nah, di kampung-kampung itu ketika ada pengajian yang datang, yang hadir adalah seorang habib ya kan, pasti seolah-olah itu dewa yang datang. Masya Allah. Jika kiai biasa, kiai kampung biasa, acuh tak acuh, bahkan hadir saja tidak mau apalagi menyumbang, iya kan? Ya, luar biasa. Ini ya luar biasa lah fenomena tahun-tahun ini, akhir-akhir tahun ini memang luar biasa. Gitu. Kita heboh dengan kedatangan mereka. Padahal ilmunya nol. Nah, pengajiannya hanya isinya doktrin saja, mengarahkan masyarakat untuk menjadi pecinta saja, ya kan? Hanya pecinta mereka. Mending pecinta Ahlul Bait. Mending kalau pecinta Ahlul Bait masih lumayan. Ya ini Ahlul Baitnya diragukan dengan beberapa kajian pustaka, kajian sejarah, kajian DNA, belum terbukti sama sekali sampai sekarang. Iya kan, belum terbantahkan kajian Kiai Imad ini. Dan ini menunjukkan bahwa kajian Kiai Imad sampai sekarang adalah kebenaran. Karena belum ada yang membantahnya. Begitu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya. Ya, selalu terus dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga keutuhan bangsa ini. Kita hindari caci maki. Yuk kita kawal tesis Kiai Haji Imaduddin ini dengan benar ya. Yang provokasi, persekusi, mari kita hindari ya. Kita hindari provokasi, persekusi. Kita hindari. Biarkan mereka yang mulutnya tukang provokasi, biarkan. Mereka yang tukang persekusi, biarkan mereka. Karena ada TNI dan Polri yang mengurus itu nantinya. Kita tidak perlu. Kita cukup dengan seperti ini ya, menyampaikan hal-hal kebenaran, hal-hal yang benar, menunjukkan data dan fakta. Begitu saudaraku sekalian yang dirahmati Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar. Amma ba'du, ayyuhan nas, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah.
فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Kaum muslimin jamaah Jum'ah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan bekal ketakwaanlah seseorang bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Saudaraku sekalian, penjelasan ayat pada ayat yang mulia tadi, Allah Azza wa Jalla menyebutkan telah menciptakan anak Adam dari satu permulaan dan jenis yang sama, dari seseorang lelaki dan perempuan, yaitu Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya Allah Azza wa Jalla memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan menyebarkan mereka ke tempat-tempat yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya lah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman wallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Ini menunjukkan bahwa manusia pada asalnya sederajat satu sama lain, sebab asal ayah dan ibu mereka sama, Adam dan Hawa. Kesamaan asal ini menjadi faktor terpenting untuk menghalangi manusia dari membanggakan nasab dan menginjak-injak kehormatan orang lain. Selanjutnya Allah Azza wa Jalla menjelaskan hikmah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal satu dengan yang lain, dan guna membedakan satu dengan yang lain, bukan supaya orang membanggakan diri di hadapan orang yang lain. Oleh karena itu ayat ini datang setelah larangan bergunjing dan merendahkan sesama yang ada pada ayat sebelumnya, untuk mempertegas kesamaan derajat mereka sebagai manusia
agar terjadi proses saling mengenal di antara mereka. Akhirnya manusia mengetahui siapa saja yang dekat dengan garis nasabnya dan termasuk karib kerabatnya. Dengan kata lain, saudaraku sekalian, itu menunjukkan bahwa keutamaan dan kemuliaan seseorang di atas orang lain hanya terjadi oleh faktor lain, bukan dengan nasab atau hubungan darah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pada kelanjutan ayat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Melalui firman Allah Azza wa Jalla ini jelaslah bahwa keutamaan dan kemuliaan manusia hanya berdasarkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dengan hubungan suku dan darah maupun besar kecilnya keluarga dan tempat tinggal. Saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maksud ketakwaan ini ialah memperhatikan rambu-rambu batas Allah Azza wa Jalla, baik berupa perintah atau larangan, dan menghiasi diri dengan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kalian bertingkat-tingkat kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ketakwaan, bukan dengan status sosial. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat di atas tadi menunjukkan bahwa dinul Islam satu-satunya din samawi yang sahih. Agama ini tidak memandang warna kulit, ras maupun asal muasal seseorang. Satu-satunya yang diperhitungkan hanyalah ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Insan yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berbeda dengan agama lain yang melakukan tindakan diskriminasi terhadap para penganutnya. Inilah keadilan, saudaraku sekalian, karena bisa dicapai oleh siapa saja yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kemuliaan dan keutamaan bagi selain orang yang bertakwa, meski berdarah biru dan berstatus sosial tinggi. Tidak ada kasta rendah dan kasta tinggi. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada fisik dan kekayaan kalian, akan tetapi melihat hati dan amalan kalian. Al-Hadis riwayat Imam Muslim. Saudaraku sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa, yaitu orang yang paling banyak menjalankan ketaatan kepada Allah dan paling menjauhi larangan maksiat-maksiat. Tidak ada hubungan antara Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya kecuali dengan ketakwaan. Siapa saja yang lebih bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya akan lebih dekat dengannya. Dia lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena itu orang tidak boleh membanggakan kekayaan, paras wajah, fisik, anak dan keturunan, istana ataupun dengan kendaraannya, serta apapun yang ada di dunia ini. Sejarah telah mencatat terjadinya pernikahan antara seseorang yang berasal dari suku mulia dengan orang biasa. Sebagai contoh, Bilal radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan, menikahi saudari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu yang berasal dari suku Quraisy. Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha diperisti oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, seorang budak yang dimerdekakan. Pada penghujung ayat tadi Allah Azza wa Jalla berfirman, innallaha alimun khabir. Maksudnya Allah Azza wa Jalla maha tahu siapa saja yang bertakwa kepadanya secara lahir dan batin, dan siapa saja yang tidak bertakwa secara lahir dan batin.
Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membalas setiap orang dengan apa yang ia berhak mendapatkannya. Jemaah Jumat, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, Allah Azza wa Jalla maha mengetahui tentang kalian dan maha mengenal urusan-urusan kalian. Allah memberikan hidayah bagi orang-orang yang dia kehendaki, menyesatkan orang-orang yang dia kehendaki, merahmati orang-orang yang dia kehendaki, dan menyiksa orang-orang yang Allah kehendaki pula, serta menaikkan derajat orang yang dia kehendaki di atas orang lain. Allah maha bijaksana, maha mengetahui dan maha mengenal dalam segala masalah ini. Kesamaan asal seluruh manusia dari Adam dan Hawa, keadilan Islam, larangan menyombongkan diri, pentingnya mengetahui nasab untuk memudahkan menyambung tali silaturahim. Ketakwaanlah unsur yang diperhitungkan di sisi Allah dan Rasulnya, bukan derajat sosial ataupun garis keturunan. Jika seseorang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga menjadi orang yang bertakwa, hendaklah bersyukur dan memuji Allah Azza wa Jalla. Fanatisme golongan dan suku telah dihapuskan oleh Islam. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, demikian khutbah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongan, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun urusan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.